Assalamualaikum guys. Welcome back to our channel Emma Chandra. Yeay. Akhirnya setelah 1,5 bulan vakum, kita ngevlog lagi dengan kondisi tetap masih di rumah aja. Alhamdulillah sehat walafiat. Di vlog kali ini tema kita adalah kangen-kangenan sama Bandung dan Padang, terutama untuk kulinernya. Karena apa? Karena kita berdua masih belum bisa pulang ke kampung halaman dan pastinya kita kangen banget sama kuliner di kota kelahiran masing-masing. So kita akan membahas tentang jajanan Padang dan Bandung. Check this out. Jadi kali ini Bubu sama Abah mau ngobrolin tentang kuliner jajanan di Padang dan Bandung. Ya kita udah lumayan lama ya nggak pulang kampung karena pandemi ini, dan kita mau ngebahas kuliner jajanan Padang dan Bandung yang sering banget kita beli dan kita kangenin sekarang ini. Ya udah lama ya Bu ya, udah 3 tahun lah. 3 tahun nggak ke Padang. Kalau Nggak kita ke Bandung juga. 2 tahun nggak ke Bandung. Mungkin ada beberapa makanan jajanan yang khas ya, yang dari daerah kota, atau mungkin ada juga yang mungkin banyak juga dijual di Bekasi, tapi rasanya beda. Nah, itu yang kita mau bahas juga. Apa sih yang ngangenin dari jajanan-jajanan di kota Bandung dan Padang, itu dia. Terutama favorit kita ya. Soalnya kalau misalkan ngobrolin tentang kuliner atau jajanan khas Padang Bandung itu tuh banyak banget. Kita cuma ambil 5 jajanan favorit kita, masing-masing aja. Yang kalau saya jajanan dari Bandung, Kamu orang mana? Kamu orang Bandung? Maksudnya saya jajanan dari Padang, sedangkan Abah kangen-kangenan sama jajanan Bandung gitu. Iya, karena waktu kita umur masih remaja ya, itu pasti kan besarnya kalau Bubu di Padang, saya di Bandung. Iya. Jadi masa-masa remaja itu sih yang bikin kangen. Enggak. Juga ya. Tolong di take off ya. Apa lo hubungannya kuliner sama masa remaja yang indah dengan jajanan gitu? Nggak gitu, Mbak. Yeah. Maksudnya adalah terlalu panjang ya intronya. Ya pokoknya intinya mau ngomongin tentang jajanan favorit kita di Padang dan di Bandung, dan sekaligus kita mau ngasih lihat nih tempatnya di mana melalui Google Map. Yes. Jadi kita jalan-jalan online di Google Map gitu deh. Oke. Jajanan Padang favorit Bubu. Nah, yang pertama ini, Bah, ada namanya Sate Icap di Jalan Rasuna Said sebelah Masjid Musinin. Sate Icap. Ya, Sate Icap itu Coba kuahnya coklat. Sate Icap tuh kayak gimana sih? Ya, sate Padang biasa, tapi kuahnya tuh coklat gitu loh. Oh. Nih ya, Sate Icap Padang. Ya. Jadi Sate Icap itu nggak tahu ya sejak kapan, tapi tuh waktu Bubu SD pun udah ada gitu loh, TK pun udah ada, udah lama banget. Nggak tahu, mudah-mudahan sampai sekarang masih ada ya Sate Icapnya. Dan itu adalah sate favorit banget, apalagi kalau udah bulan Ramadan habis tarawih ya, itu bela-belain tuh sama papa. Kita pergi bareng-bareng cuma mau beli sate Icap di Rasuna Said. Dan dagingnya itu manis, kuahnya itu warnanya coklat, tapi tetap pedes, ada pedesnya. Dan itu udah terkenal banget sih kalau misalnya ke Padang, yuk sate Icap gitu. Beda ya sama kalau misalnya di
Bekasi gitu kan biasanya tuh sate, nggak usah dibahas. Enggak. Iya. Nah, yang kedua adalah aku itu kangen banget sama yang namanya tahu brontak. Ndes. Tahu brontak. Lama banget. Ini tahunya berarti ada isinya pasti ya? Iya. Jadi tahu brontak itu yang favorit Bubu ya, dan mungkin sudah lumayan terkenal juga di Padang. Itu di Simpang Jalan Palembang Ulak Karang deket rumah. Itu enak banget. Sampai sekarang nggak tahu ya apa masih ada warungnya ya di sana ya, atau udah pindah nggak tahu. Tapi tunggu, kalau namanya brontak nih berarti kayak pedes-pedes gitu nggak sih? Sambelnya pedes. Kayak memberontak di dalam sih. Sambalnya sih yang pedes. Sambalnya tuh kayak sambal cabai merah atau kayak kuah kacang? Kayak kuah kayak saus tomat tapi dia cabai gitu loh. Kayak kental, bukan yang kalau sambal-sambal biasa tuh kan kayak kayak cair gitu kan, atau misalkan siapa namanya kayak tuh baru diulek gitu ya. Kayak gitu. Ini enggak, emang kayak kental aja gitu cabenya, dan itu enak banget. Harga berapa harga? Waduh. Terakhir beli itu kalau nggak salah satunya 3.000 apa ya? Wah, berarti gede dong dia. 3.000 tuh lumayan loh. Kecil. Oh gitu. Tapi isinya padat ya berarti ya. Dibilang padat nggak juga sih, tapi enak aja gitu, udah terkenal lah, kayak udah brandnya itu tahu brontak di Simpang Jalan Palembang, itu semua orang udah tahu deh. Gitu. Kalau misalkan mau ngulik tentang apa itu tahu brontak, ya itu bisa di search aja di Google tahu brontak atau bagaimana cara membuat tahu brontak. Yang pasti tahu brontak yang di Jalan Simpang Jalan Palembang ini tuh emang nggak cuma tahunya aja yang enak, tapi sambelnya itu yang bikin ngeblend gitu. Oke, yang ketiga itu adalah lontong pitala di Purus. Apalagi nih lontong pitala? Lontong Padang. Ya. Oh, iya. Lontong ya kuah Padang, ada kuah nangka atau kuah apa, tapi memang khasnya itu ada lontong tuh kalau di sini panjang kan. Ya, ini kalau yang ini udah dipotong-potong. Dan itu lontong itu lembut banget, endes. Dan kuahnya juga enak, kental. Itu ada di Jalan Purus, deket sama Pantai Padang. Itu enak banget. Aduh, kangen banget sih, kapan bisa ke Padang ya? Aduh, beneran deh. Oke, nah ini nih pasti semua orang pasti akan kesini, mau turis, mau orang asli Padang, mau orang yang rantau. Es Duren Gantinan Lamo di Pondok. Aduh, ya ampun. Es Duren, yummy. Itu ada di Jalan Pulau Karam di Pondok. Dan itu udah lama banget juga, udah lama banget. Syah, kecilin Syah, please. Kecilin nak. Kecil nggak apa-apa, kecilin tapi. Dan es durian Gantinan Lamo ini itu tuh kayaknya nggak ada dijual di Bekasi deh. Nggak ada. Kayaknya ya. Kayak cuma di Padang ya. Kayak ya di Padang doang ya. Jakarta. Iya, soalnya nggak pernah denger juga sih Gantinan Lamo. Es durian Gantinan Lamo. Itu terus yang terakhir nih, ini kayaknya ada di sini, tapi walaupun sama ya, agak lumayan sama sih rasanya, tapi tetap sih yang di Padang tuh pasti ada khasnya, yaitu martabak Mesir Kubang Hayuda di Es Parman Ulak Karang, deket rumah juga. Dan itu kalau di Padang kalau nggak salah terakhir beli di sana itu ukurannya gede daripada yang di Kalimalang. Ukurannya tuh ya potongannya bisa satu itu buat berdua sih sebenarnya. Saking gedenya. Tapi biasanya dimakan sendiri. Karena enak. Saking enaknya, jadi kita makanya buat satu porsi satu orang.
Dan itu selalu ramai setiap sore ke malam ya. Dia kan bukanya kalau nggak salah tuh jam 5 sore atau jam 6 sore. Maghrib di Padang kan nggak kayak di sini ya. Maghrib di Padang kan jam setengah 7 gitu ya. Atau jam 7 kurang. Jadi mereka bukanya juga jam 5 lewat atau jam 6. Dan itu setiap malam kalau mau ke sana itu ya ampun ramenya minta ampun. Apalagi semakin malam semakin rame. Karena kan udara malam dingin, terus makan yang anget-anget tuh ya ampun. Udah gitu kuahnya tuh kan pedes. Aduh ya ampun kangen banget deh. Pesan. Kangen banget ya namanya jajanan-jajanan di Padang. Dan mudah-mudahan bisa ke Padang ya habis pandemi. Amin. Insya Ya Allah ampun. bisa. Lanjut kalau Bandung gimana? Kalau di Bandung 5 pilihan jajanan versi Abah. Yang pertama, Abah tuh suka banget yang namanya es goyobot. Es goyobot itu, Bu udah pernah belum sih? Belum ya? Kasihan banget sih. Ya nanti diajakin. Es goyobot itu sebenarnya dia bahan dasar tuh dari santan. Terus ada tambahan kayak semacam puding, tapi pudingnya itu terbuat dari mana sih? Dari tepung beras, nak. Kamu pasti suka. Kecil. Maaf ya nak ya. Oke, nggak apa lanjut. Iya. Ada spesifik tempatnya nggak, Mbak? Misalkan es goyobot di daerah mana gitu yang suka? Iya. Biasanya kan ada tuh, kan misalkan kayak gini loh. Martabak Mesir gitu kan, martabak Mesir kan banyak tempat, Mbak. Ada di Yamin, ada di Es Parman, kalau di Padang ya. Iya. Kalau tempat pasti banyak banget ya, tapi kalau Abah tuh karena yang sangat berkesan waktu masih remaja. Jadi tuh kisah kasih di sekolah. Jadi Abah tuh sukanya makannya es goyobot di Jalan Keliningan dekat sekolah Abah tuh. Itu tuh kayak apa yang namanya ya? Ada tempat makan, terus ada yang jual esnya juga di sana. Tapi untuk anak-anak SMA gitu sih tempatnya kayak terbuka banget, tapi tuh enak banget sih. Jadi tadi kan ada santannya bahan dasarnya, terus ada tepung beras yang dibuat jadi puding, plus ada kayak semacam roti manis dipotong-potong dadu, terus ada peyem, terus campur surutan es, campur sama kayak yang sirup manisnya gitu, sirup marjan tuh enak banget. Gitu, itu yang pertama es goyobot. Nah sekarang terus yang kedua itu kayaknya pada suka juga deh. Batagor, bener. Aku juga suka. Batagor itu ya kayaknya semua orang nggak ada yang nggak suka deh ya, kecuali emang yang lagi pantang makan kacang atau yang lagi mau diet. Tapi kalau Batagor itu emang gimana ya, kalau Bandung terus dingin-dingin, terus aduh kangen banget aku mau ke Bandung, pandemi berlalu. Dingin-dingin, perut lapar, makan Batagor sama teh manis anget gitu kan tuh enak banget sih. Batagor itu di mana-mana banyak ya. Yang paling suka nih di tapi kalau yang paling enak porsi besar itu ada macam-macam sih brandnya, ada Batagor Riri, Batagor Kingsley. Tapi aku sih sukanya Abah sukanya Kingsley itu di Jalan Veteran di Bandung. Itu bisa. Tapi memang udah terkenal juga ya. Udah terkenal dia, memang udah cukup lama juga. Itu Kingsley. Terus yang ketiga tuh apa ya? Ayo. Yang ketiga itu Abah kalau misalnya udah yang manis, asin, biasa sih manis lagi. Nah, ada yang namanya kue pisang molen. Bukan, kue pisang bolan. Nah, tahu nggak bedanya? Apa bedanya bolan dan molen? Enggak. Kalau kue pisang molen itu yang biasa dijual di abang-abang, kayak pisang terus dibalut lapisan apa tuh namanya kayak tepung gitu, goreng biasa kan. Nah, kalau bolen itu yang pertama memperkenalkannya tuh kayak kalau nggak salah ya itu Kartika Sari. Jadi dia isi selain pisang ada coklat, ada keju. Pokoknya dibuat yang semakin apa ya? Jadi lebih kayak roti kan? Ya. Tapi maksudnya bentuknya kayak roti, bulat-bulat banyak gitu. Ya. Terus dipotong gitu kan? Iya, jadi nggak cuma isi pisang doang, isi pisangnya tetap ada, tapi dia ada kayak macam-macamnya gitu. Di atasnya dicaburin meses heres gitu-gitu. Jadi
Itu enak banget sih. Itu dan khas Bandung juga. Kayak di sini juga ada yang jual sih, tapi jual, yang pertama mempopulerkan tuh emang di Kartika Sari Bandung. Nah, habis itu yang keempat apa ya? Ketiga Bu. Yang ketiga keempat tadi ya? udah Oh, Bu. iya. Iya. Oh, mau diulangi lagi boleh? Bisa. Iya. Bisa aja deh. Yang keempat ya, yang keempat tuh kan tadi kita udah makan yang es, terus yang asin lagi, terus yang manis lagi. Sekarang kita mau yang asin lagi nih. Itu tuh suka banget yang namanya makan di rumah makan Ibu Haji. Aku kangen banget. Itu loh restoran tapi aku nggak tahu namanya. Lupa Ibu Haji si jantung kalau nggak salah namanya. Jadi di sana tuh Aku nggak pernah diajak ke sana. pernah dulu sama Manin. Oh, iya. Pernah, tapi cuma sekali doang sih. Itu di sana itu sebenarnya rumah makannya benar-benar Sunda banget. Jadi kayak semua jenis, ini memang makanan berat sih, nasi, terus nasi timbel. Oh, yang kita keliling pilih sendiri. Iya, terus itu kayak ya mau ada ikan mas, ikan pepes, tahu goreng, lalapan, sambal, itu semuanya banyak banget. Tapi itu tuh rasanya tuh dia bumbunya tuh memang bikin enak dan beda, dan itu udah terkenal banget di mana-mana. Di daerah mana? Nah, kalau nggak salah Cijantung itu ada di Jalan Van de Venter deh. Itu tempatnya daerah mana ya? Iya, masih daerah Bandung Utara juga sih kalau nggak salah. Iya, maksudnya daerah mana? Kan bisa kayak ada Dago, Antasari. Itu bisa cek di gue lupa, Bu. Aku sih sebenarnya makannya nggak terlalu sering ya di sana, tapi pas sekali dua kali tuh memorable banget. Jadi makanya lu Tuh. Oh, Van de Venter. Ini namanya. Jalan Van de Venter. Sumur Bandung. Sumur Bandung teh di Sumur Bandung. Ya bukan ya? Ya udah nggak apa-apa lah, ntar aja. Di daerah Sumur Bandung, Bu. Oke. Iya. Bu nggak tahu itu di mana? Iya. Boleh ntar kita jalan-jalan lagi ke sana ya. Amin ya Allah. Terus yang terakhir itu apa namanya? Ini kayaknya yang udah semua orang juga suka makan deh. Apaan? Ini yang manis lagi nih, Bu. Apa namanya? Enggak deh, ini yang asin juga, Deng. Sorry. Yang tadi Ibu Haji Jantung itu yang paling enaknya itu namanya ini, Bu. Ikan mas gorengnya itu enak banget. Itu enak banget. Jadi harus dicoba. Nah, balik lagi ke nomor 5. Nomor 5 yang Abah pilih itu adalah mie kocok Bandung. Mie kocok ini apa namanya udah menjadi apa ya, bukan dijual cuma di Bandung doang sih, tapi di beberapa tempat udah banyak banget. Sebenarnya mie kocok ini ya nggak tahu sih kenapa namanya mie kocok ya, tapi dia kayak mie bakso biasa, tapi dia ciri khasnya itu sayurnya pakai toge, pakai bayam, terus apa namanya lauk pauknya biasa sih bisa macam-macam sih, tapi seringnya orang pakai kikil. Nah, tapi ya benar kata Bubu tuh, itu bumbunya tuh yang agak beda. Dia lebih kental dan rasanya emang beda sih sama mie bakso, tapi kayak bahan-bahannya tuh kurang lebih mirip lah sama mie bakso gitu. Itu gitu. Yang suka banget tuh di jalan apa? Maksudnya di deket Arca Manik, Bu. Itu yang Mamanin juga pernah ajakin. Pernah juga tuh, Bu. Di Arca Manik, tapi saya lupa di mana, tapi itu all over the Bandung tuh enak-enak sih. Ya. Ya, gitu. Tapi yang maksudnya yang favorit kita gitu. Kalau misalkan favorit orang kan beda-beda. Iya sih. Nggak tahu. Arca Manik. Pokoknya daerah Arca Manik, lupa di mana. Gitu. Jadi itu sih 5 jajanan pilihan. Kalau aku ada satu nih tambah buat Bandung. Apa nih? Martabak manis. Itu kan di Bekasi juga ada. Iya, tapi kalau di Bandung tuh entah kenapa enak banget. Oh iya. Kalau udah ke Bandung tuh ya pasti tuh kalau beli apa namanya? Apa? Beli batagor atau beli apa gitu yang buat oleh-oleh, pasti pengen juga martabak manisnya. Iya sih. Itu tuh kayak kalau di Bandung tuh tiap malam pasti ada yang bawain martabak manis. Jadi saking emang maksudnya biasanya tuh jadi kayak ya udahlah ya. Di Bekasi juga banyak, di Jakarta juga banyak. Tapi entah kenapa kalau di Bandung tuh pasti kayak ayo ke beli martabak manis, padahal udah sering beli gitu kan, tapi nggak ada, enak aja gitu. Sih, bener. Malam-malam, aduh, kapan dikit ke Bandung ya Allah. Iya, terus kalau di
Padang itu namanya martabak Bandung. Jadi kalau di Bandung namanya martabak manis, kalau di Padang namanya martabak Bandung. Dan itu setiap kita beli martabak Mesir pasti kita juga pengen beli martabak Bandung. Aduh, ini kalau mau dibahas ya, jajanan Padang Bandung tuh nggak akan selesai karena banyak banget yang kita kangenin. Tapi yang bisa kita sebutkan favoritnya ya masing-masing 5 lah gitu, karena itu yang terfavorit banget, yang istilahnya yang sampai sekarang kangen banget gitu, saking udah lama nggak pulang kampung. Ya mungkin 3 tahun 2 tahun tuh waktu yang sebentar ya, tapi buat kita tuh waktu yang sangat lama itu, karena biasanya tiap tahun juga pulang kampung gitu, either ke Bandung atau ke Padang. Nah kalau sekarang susah banget. Ya kita mendoakan tempat-tempat kuliner yang kita sebutkan tadi ataupun yang tidak kita sebutkan itu masih beroperasi, masih jualan di masa pandemi ini. Ya mungkin omset tidak seperti sebelum pandemi, karena kan biasanya yang meramaikan Kota Padang dan Kota Bandung itu adalah perantau ya. Kalau Bandung mahasiswanya gitu kan, kalau Kota Padang yang meramaikan itu adalah perantau yang orang tuanya masih tinggal di Padang, dan atau memang pengen jalan-jalan aja ke Kota Padang hanya untuk sekedar wisata, bukan? Iya, bukan wisata, malah pestaraga gitu istilahnya. Melepas rindu dengan Kota Padang kayak gitu. Karena yang namanya Kota Padang pasti yang dikangenin tuh bukan hanya tempatnya ya. Kalau yang aku kangenin dari Kota Padang pastinya orang tua, dan yang satu lagi kulinernya gitu. Udah, itu aja. Kalau tempatnya mas sekarang udah berkembang, katanya udah banyak yang inilah tempat-tempat untuk nongkrong kayak gitu udah banyak. Cantik ya, udah banyak. Cantik udah banyak. Tapi yang namanya kita terakhir di Padang itu sekitar 11 tahun yang lalu. Ya, yang kita ingat memorinya ya di 11 tahun yang lalu itu gitu. Kalau Bandung mah dari Bekasi mah deket. Iya dekat emang. Iya kan, bisa kapan aja. 2 jam perjalanan naik mobil juga bisa sampai. Iya, dan ya tapi selama pandemi juga nggak bisa ke Bandung. Gitu deh. Ya semoga saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang sedang kena penyakit COVID segera disembuhkan. Amin. Yang ada kemalangan kita doakan semoga kuat dan selalu dalam lindungan Allah, dan kita selalu mendoakan juga semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa silaturahmi lagi ke mana aja, dan kita bisa keliling Indonesia lagi, kita bisa saling mengunjungi juga, saling bertemu lagi lah kayak gitu, jangan online aja gitu ya. Dan jangan lupa ini juga semoga para pengusaha UMKM yang jual makanan-makanan jajanan yang tadi kita sebutin tadi itu juga tetap bisa bertahan ya, dan mungkin kita sebagai konsumen juga tetap membeli barang-barang istilahnya nasional dan juga lokal di daerah masing-masing, sehingga mereka juga tetap menjual, tetap menjaga kualitasnya juga, dan ya kenangan-kenangan memori tersebut nggak hilang gitu, jadi masih tetap dijual sampai selama-lamanya juga nanti. Kalau misal, kan pengennya kayak gitu. Iya sih, kalau bisnis itu guys, atau the going concern. Iya mungkin regenerasi lah gitu maksudnya ya. Oke, terus kalian juga bisa loh nulis di. Enggak. Baik, jadi itu saja yang mau kita ceritakan, cerita pendek aja untuk nge-refresh kembali vlog MS Chandra dan juga kenang-kenangan kita di Kota Padang dan Kota Bandung. Jika ada salah kata mohon maaf, dan semoga bisa bertemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.